Halo Surabaya, ya apa kabar Rek? Kembali lagi bersama saya Deli. Semoga selalu dalam kondisi sehat di tengah cuaca yang sering kali tidak menentu nih, Anda para pemirsa. Ya, benar sekali karena perubahan iklim telah menjadi bagian dari keseharian kita, di mana cuaca ekstrim berupa hujan dengan intensitas tinggi juga sering kali mengakibatkan genangan air dan juga banjir khususnya di kota Surabaya. Nah, di Surabaya sendiri jajaran pemerintah kota berjibaku mencari solusi tepat dari permasalahan banjir yang sedang melanda. Lalu bagaimana langkah yang diambil oleh pemerintah Kota Surabaya dalam menangani kasus banjir yang satu ini? Sudah bersama kami Ketua Komisi C DPRD Kota Surabaya, Mas Eri Irawan. Mas, Oke Mas, apa ya, kabar? alhamdulillah sehat Mas. Alhamdulillah sehat. Mas, ini di tahun 2025, ini menjadi salah satu prioritas dan fokus pemerintah Kota Surabaya adalah tuntaskan banjir. Lalu bagaimana mewujudkan solusi dari permasalahan yang satu ini, Mas? Ya sebenarnya kalau kita bicara banjir maka kita bicara ini dalam satu kesatuan problem yang kompleks Mas ya. Karena banjir Surabaya sendiri juga karakteristiknya beda-beda. Ada yang banjir kiriman, kemudian ada banjir lokal dan ada banjir rob. Jadi kita bicara sesuatu yang sifatnya harus komprehensif. Nah selama ini solusi selalu diarahkan pada pembangunan drainase, pembangunan teknis salurannya. Jadi pembangunan rumah pompa, pembangunan drainase, kemudian saluran-saluran air dan segala macam itu yang kemudian menjadi orientasi bukan hanya di Surabaya sebenarnya, bahkan hampir di semua kabupaten kota di Indonesia. Maka kita seharusnya bergeser ke paradigma berbasis alam sebenarnya. Jadi kalau di teori penanganan banjir itu kan sebenarnya ada yang disebut sebagai infrastruktur abu-abu, grey infrastructure. Ini yang merujuk pada kira-kira warna warna bangunan gitu loh. Bahkan kalau drainase segala macam ini kan warnanya warna abu-abu, warna model-model beton begitu. Nah, kemudian yang kedua adalah paradigma infrastruktur hijau. Jadi infrastruktur hijau inilah yang solusi berbasis alam, dan kemudian yang ketiga adalah hibrida gabungan antara keduanya. Ini tren-tren dunia itu seharusnya kita harus menangkap tren dunia yang hibrida menggabungkan antara infrastruktur hijau dan infrastruktur abu-abu ini. Nah, ini yang kemudian harus kita dorong ke depan agar orientasi pembangunan kita itu bukan hanya sekedar proyek terkait dengan drainase dan saluran air, tapi juga harus dari sisi alamnya. Oke, Mas, tapi sebenarnya saya penasaran ya, ini kenapa Surabaya itu selalu menjadi langganan banjir setiap tahunnya, Mas? Ya karena Surabaya ini kan secara topografi adalah dia daerah delta ya, daerah kota pantai ya Mas. Memang secara topografi dia kota pantai sehingga lebih rendah dibanding daerah-daerah sekitarnya. Sehingga Surabaya ini menjadi hilir dari aliran sungai-sungai besar seperti Sungai Brantas, kemudian Sungai Bengawan Solo. Maka ada yang namanya banjir kiriman. Seperti yang kasus 24 Desember 2025 yang malam Natal yang banjir cukup besar itu adalah kiriman dari Sungai Brantas yang kemudian berpadu dengan banjir rob, kenaikan permukaan air laut. Jadi ada 3 karakteristik banjir di kota Surabaya. Yang pertama adalah banjir kiriman yang dari aliran sungai-sungai besar yang di luar Surabaya. Surabaya menjadi hilirnya. Kemudian yang kedua adalah banjir rob yang kenaikan permukaan air laut karena memang kita adalah daerah pantai. Kemudian yang ketiga adalah banjir lokal. Banjir lokal ini adalah ketidakmampuan sistem drainase dalam menanggulangi atau mengantisipasi curah hujan yang tinggi di perkampungan, di perkotaan, sehingga kapasitasnya tidak cukup besar, tidak cukup mampu untuk mengalirkan air ke laut. Nah ini yang kemudian kita berkejaran dengan dampak perubahan iklim Mas. Karena apa? Karena perubahan iklim kan dampaknya ibaratnya kan sangat cepat ya, eksponensial seperti deret ukur. Sementara kemampuan kita untuk membangun teknis drainase, teknis prasarana banjir ini kan seperti deret hitung. Karena apa? Karena anggaran kita yang terbatas. Jadi kemarin dihitung antara Pemkot dan DPRD Kota Surabaya, pengendalian banjir termasuk di perkampungan ini untuk pembangunan saluran air, perbaikan dan pembangunan saluran air itu kita butuh 6 triliun. Nah, ini 6 triliun tentu tidak bisa kita eksekusi dalam 1 tahun ya, karena kapasitas anggaran yang cukup terbatas, karena ada juga untuk pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Nah ini kemudian saya mendorong agar kita juga fokus ke solusi berbasis alam. Di berbagai kota dunia seperti itu. Dan ada data yang menunjukkan, dan ini scientific saya kira, karena 42% itu biasanya lebih murah solusi berbasis alam. Misalnya kita membuat bosem daripada membuat drainase saluran box cover yang besar-besar gitu misalnya. Kemudian ternyata dampaknya seperti di Kanada itu ada riset yang saya baca di jurnal itu 36% berdampak lebih bagus solusi berbasis alam daripada pembangunan teknis infrastruktur yang abu-abu tadi, yang pembangunan drainase, gorong-gorong itu tadi. Jadi saya kira pemerintah kota harus segera mendorong ke arah situ. Caranya bagaimana? Politik anggaran harus kita geser. Politik anggaran yang selama ini mungkin mostly 100% itu untuk infrastruktur abu-abu, seharusnya sudah digeser ke untuk infrastruktur hijau. Oke.
Oke, tapi menarik nih ya, tadi sama Mas Heri sempat di-mention bahwa Komisi C DPRD Surabaya sendiri mengusulkan adanya solusi pengendalian banjir berbasis alam. Ini sebenarnya konsep berbasis alam ini seperti apa sih Mas sebenarnya? Jadi infrastruktur hijau istilahnya, kalau di pengendalian banjir itu ada namanya infrastruktur hijau, ini solusi berbasis alam. Ini sebenarnya bukan melulu bagaimana kita menanam tanaman, bukan ya, tapi bagaimana kita melakukan langkah terintegrasi. Apa yang pertama adalah kita melakukan pemulihan fungsi sungai. Di sungai-sungai yang selama ini terinvasi oleh bangunan-bangunan liar, kemudian menciut, kemudian tidak pernah dinormalisasi, itu kita harus fungsikan kembali. Fungsi sungai seperti yang sekarang dilakukan oleh pemerintah kota di saluran Kalianak. Itu tentu dampaknya jauh lebih besar daripada kita membangun drainase misalnya, sistem drainase. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah kita harus melakukan pengendalian ruang yang ketat. Yang selama ini kita tidak mungkin terlalu fleksibel ya terkait pengendalian ruang, sehingga wilayah tangkapan air seperti di Surabaya Barat itu kan sebenarnya secara desain kan dia catchment area, tangkapan air, tapi kemudian diinvasi oleh perumahan, baik itu yang perumahan besar maupun yang skala permukiman di perkampungan ya. Kemudian juga bangunan-bangunan komersial seperti mall, hotel dan sebagainya itu. Kemudian yang ketiga adalah kita harus koordinasi dengan lintas daerah termasuk dengan Pemprov Jawa Timur, karena Surabaya ini kan daerah hilir Mas. Sementara di hulunya ini sebagian besar sudah rusak. Nah, kalau sementara di hulunya ini tidak diperbaiki vegetasinya, lingkungannya, kemudian daerah-daerah resapan air di daerah hulu, ini tentu percuma juga kita Surabaya ini akan terkena imbas daripada kerusakan di daerah hulu, sehingga air itu mengalir lebih deras ke Surabaya. Kemudian yang keempat, sebenarnya air ini kan tidak harus secepatnya dibuang ke laut. Nah, jadi saya sering pakai istilah itu, kita harus meningkatkan daya guna air. Meningkatkan daya guna air. Bagaimana caranya? Kita harus mengoptimalkan pembuatan resapan-resapan air di Surabaya, Bosem, kemudian daerah-daerah tangkapan air, kemudian bahkan memadukan antara aliran air di drainase itu dengan resapan air yang ada di bawah. Jadi sehingga air itu tidak langsung mengalir ke laut, tapi bisa kita manfaatkan. Nah, contohnya bagaimana? Seperti problem yang dialami oleh PDAM Kota Surabaya. PDAM Kota Surabaya ini setiap musim kemarau dia kesulitan air baku, Mas. Kenapa? Karena tidak ada hujan yang mengaliri sungai-sungai yang ada di Surabaya. Nah, PDAM ini kan mengambil air baku dari sungai-sungai yang ada di Surabaya. Nah, ketika dia musim kemarau, apa yang diambil akhirnya adalah limbah air limbah yang dari rumah tangga, dari industri. Kalau musim hujan kan lebih banyak air hujan juga, jadi sehingga kualitas air bakunya lebih baik. Nah, padahal kalau di kota-kota di dunia itu dia sudah mengintegrasikan antara bosem-bosem daerah tangkapan air itu dengan air baku, sumber air baku untuk PDAM di wilayahnya masing-masing. Nah, sama ini yang itu belum dilakukan di Surabaya. Ini yang kemudian ke depan perlu didorong, termasuk dengan salah satu yang penting adalah di Surabaya ini kita perlu banyak green building. Nah, kita belum mempunyai perangkat regulasi yang jelas terkait dengan gedung untuk sertifikasi yang berkelanjutan. Di kota-kota dunia sudah menerapkan itu, termasuk Jakarta sudah menerapkan itu meskipun belum optimal ya. Jadi sehingga nanti gedung-gedung ini bukan hanya sekedar gedung untuk bangunan bisnis, tapi dia juga bisa menjadi fungsi tangkapan air. Bahkan ini saya contohkan di Hamburg di Jerman itu dia membuat atap hijau itu di wilayah seluas 100 hektar. Nah, 100 hektar yang kemudian ini sangat efektif bukan hanya untuk menyerap air tapi juga untuk mempercepat bagaimana penguapan air. Nah, sebenarnya kan kalau hujan itu kan antara fungsi diserap kemudian dialirkan ke laut, sama kemudian bagaimana kemampuan manusia untuk mendukung hujan ini segera airnya kemudian menguap lagi ke langit. Ini yang kemudian dilakukan oleh Hamburg di Jerman dengan insentif yang luar biasa ke pemilik-pemilik gedung untuk melakukan pembuatan green roof. Ini bukan sekedar menanam tanaman di atap gedung, tapi ada tekniknya yang kemudian bisa kita lihat bagaimana ada petugas khusus di pemerintah kota Hamburg yang memberikan insentif bagi gedung yang melakukan ini. Kita bisa pemerintah setempat memberikan subsidi hingga 60% untuk pembuatannya. Sehingga di sana ada 100 hektar green roof yang kemudian bisa mengurangi dampak banjir yang signifikan berdasarkan riset dan berdasarkan penelitian di sana. Oke, ini menarik sebenarnya untuk membahas bagaimana pemerintah Kota Surabaya menangani banjir dengan berbasis alam. Ya. Tapi kita akan bahas lebih dalam lagi untuk di segmen selanjutnya. Anda masih bersama kami, jangan kemana-mana. APBD-nya masih tergantung pada transfer pusat. transfer pusat, ya kan?
untuk daerah kayak gini akan kita berikan peringatan karena kamu belum mampu berdiri di atas kakinya sendiri dalam memperoleh pendapatan daerah. Ya. Mungkin dinas-dinasnya kompetensinya belum sepenuhnya ada di daerah. Silakan juga mengusulkan atau minimal usulan itu dengan sistem. Tapi kan tetap kalau kayak gitu Mas, meskipun itu kasuistik, tapi kan tetap membuka ruang perluasan kekuasaan Pusat dan daerah. di daerah kan seperti Sentralisasi itu. yang ditakutin Jatuhnya kan lagi. sentralisasi lagi jatuhnya nanti. Ya karena gini loh, ini diskusi ya, Iya, bisa iya. salah. Maksudnya pemekaran ini juga harus kita berikan peringatan untuk tidak latah. Karena pertimbangannya kadang hanya sangat politis, Ya. sangat administratif. Tapi soal ekonomi kemampuan daerah itu tidak dibicarakan. Ini hanya keinginan, mungkin hanya konspirasi partai politik, ingin membuat DPRD-nya, padahal pemekaran itu sebenarnya keinginan kita untuk mendekatkan pelayanan publik Ya. lewat yang namanya birokrasi yang ada, atau bagaimana pengelolaan aset daerah menjadi resources yang produktif sehingga pendapatan daerah itu meningkat. Iya. Ya. Karena agak ngeri juga Mas. Satu, secara administratif itu berarti menambah kewenangan pusat. Terus itu kan mengingkari prinsip desentralisasi otonomi dan daerah. otonomi daerah. Itu satu. Kedua, secara politik itu berbahaya Mas. Buat PDIP Ini. juga kan. Maka saya ingin itu harus jadi pembicaraan dari tidak hanya di tingkat DPR tapi justru rapat dengar pendapat umum dengan berbagai masukan para ahli ini harus bisa menyepakati intinya kita tetap memperkuat otonomi daerah dengan desentralisasi. Kita tidak mau resentralisasi, apalagi mengarah pada otoritarisme. Ini yang kenapa kita mendukung Pak Prabowo sebagai partai yang disampaikan oleh Ibu Mega dan fraksi. Kita mendukung secara strategis, mitra strategis. Mitra strategis. Bersihkan lebih dulu seperti yang dilakukan di Hong Kong. Nah, untuk membersihkannya itu harus dibuat satu lembaga yang tidak terkontaminasi, tidak terpolusi dan tidak terpengaruh. Dibuatlah KPK itu. Iya, pada saat itu. Semangatnya seperti itu, tapi kemudian pada kenyataannya seiring berjalannya waktu begitu ya. Kok sekarang kok kayaknya anteng-anteng aja ya. Nah, ada beberapa hal yang tidak dijalankan. Waktu itu kan saya yang membawa rancangan undang-undang KPK itu ke Istana Merdeka. Saya bersama Menteri Kehakimannya waktu itu namanya Marsilam Simanjuntak, lalu Burton de Speville, dia itu Scotland Yard komisaris Scotland Yard yang menjadi ketua ICAC Hong Kong, yang mendirikan tahun 73 itu Hong Kong sama seperti Indonesia. Banyak korupsi, hukumnya masih tidak tegak, lalu masyarakat kepercayaannya sangat rendah, sehingga harus dibuat satu lembaga yang sangat kuat. Nah, waktu itu ICAC Hong Kong itu yang pertama kali dilakukan selama 5 tahun itu adalah membersihkan kepolisiannya. Sampai kepala polisinya dikejar sampai ke Amerika Selatan. Lalu juga orang-orang yang terlibat itu takut sekali sama KPK ini karena dia tidak pandang bulu, tidak mau dipengaruhi, diintervensi. Tapi kenapa di Indonesia kita tidak bisa seperti itu? Nah, Anda masih bersama kami di Halo Surabaya, di mana kita membahas prioritas pemerintah Kota Surabaya dalam menuntaskan banjir berbasis alam. Masih bersama kami juga Mas Eri Irawan, Ketua Komisi C DPRD Kota Surabaya. Mas, tadi sempat disampaikan juga riset atau temuan dari Komisi C DPRD Surabaya ini salah satunya yang bisa menerapkan cara bagaimana menuntaskan banjir berbasis alam. Ada salah satunya dari Kota Hamburg tadi ya Mas ya. Ini sebenarnya kalau misalkan prioritasnya sendiri nih Mas, untuk
metode penanganan banjir berbasis alam, khususnya di Surabaya ini apakah sudah dikaji terlebih dahulu atau bagaimana nih Mas? Sebenarnya kalau kajian solusi berbasis alam ini di berbagai kampus sebenarnya sudah ada ya, cuma sebenarnya kita tinggal bagaimana mendorong ini biar lebih cepat terrealisasi dan orientasi anggaran harus segera diubah dari orientasi pembangunan proyek menjadi orientasi berbasis alam, solusi-solusi berbasis alam. Nah ini yang kemudian masih belum menjadi mainstream pemikiran kita di Kota Surabaya. Karena apa? Karena sebenarnya kan dengan kekuatan fiskal APBD yang terbatas, seharusnya pemerintah kota kan segera cepat shifting paradigmanya ke solusi yang berbasis alam. Karena membangun drainase, membangun gorong-gorong ini kan biayanya sangat mahal sekali ya. Sementara ini menyediakan solusi berbasis alam yang lebih murah, dan itu secara riset di berbagai kota dunia sudah menunjukkan adanya efisiensi 42% lebih murah. 42% lebih murah secara biaya, tapi impact-nya untuk pengendalian banjir 36% lebih efektif dengan solusi berbasis alam. Ini kemudian harus kita dorong agar jangan melulu orientasinya adalah proyek, tetapi juga solusi berbasis alam ini. Oke, untuk prioritas pertamanya nih Mas untuk program berbasis alam ini yang akan dijalankan di Surabaya ini bagian mana ya Mas? Yang pertama kita di Komisi C sedang membahas Raperda Pengendalian Banjir ya, Pansus Pengendalian Banjir. Kita kemarin sudah bertemu dengan 31 camat untuk memetakan secara detail terkait dengan problem banjir di masing-masing kecamatan, terutama di wilayah Surabaya Timur dan Surabaya Selatan yang selama ini masih menjadi konsentrasi banjir yang utama ya. Nah ini kemudian salah satunya adalah di tiap kecamatan harus ada kita memperluas tangkapan-tangkapan air, bosem dan segala macam. Nah dukungan pemerintah kota untuk anggaran pembuatan bosem yang lebih murah sebenarnya daripada pembangunan drainase ini harus dioptimalkan. Termasuk dengan pemanfaatan aset-aset Pemkot yang idle, yang tidak produktif, itu sebenarnya bisa dibuat untuk tangkapan-tangkapan air yang lebih optimal. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah pelibatan perumahan-perumahan, karena banyak sekali perumahan yang belum menyerahkan fasilitas prasarana umumnya. Nah ini yang seharusnya sesuai regulasi diserahkan ke Pemkot tapi belum diserahkan. Nah ini bisa kita olah sebenarnya untuk daerah-daerah tangkapan air, bukan hanya sekedar misalnya untuk, mohon maaf, untuk lapangan tenis itu misalnya, untuk lapangan olahraga, tapi seharusnya bisa dioptimalkan untuk daerah-daerah tangkapan air. Dan itu sebenarnya secara teknologi banyak sekali metodenya, bagaimana di kota-kota dunia sudah bikin yang namanya bioswale, kemudian membuat taman hujan, kemudian bahkan di Thailand itu ada, di Bangkok itu ada konsep bagaimana kampus-kampus itu didesain menjadi taman hujan. Yang keren sekali ini kebetulan sempat saya sempat saya cetak, sehingga ini bisa menampung Mas. Ini dia didesain bagaimana airnya itu secara elevasi itu miring. Jadi di sini ada sekitar kapasitasnya 1 juta galon air untuk menampung air hujan. Dan ini efektif sejak tahun 2017, cukup efektif mengurangi banjir di Bangkok. Nah ini sebenarnya bisa langkah yang bisa kita tiru, karena tren kota dunia itu sudah solusi berbasis alam, bukan lagi teknis drainase, gitu, teknis pembangunan berbasis proyek. Gitu. Oke, lalu bagaimana nih Mas kalau pemerintah Kota Surabaya sendiri ini kan menurut informasi yang saya dapat sedang memprioritaskan penanganan banjir di kawasan Surabaya Selatan dengan target tuntas di tahun ini 2025. Bagaimana progresnya sebenarnya Mas? Ya, jadi kalau banjir ini kan sebenarnya kita atasi di satu wilayah, ini kan saling terintegrasi Mas. Satu wilayah beres, tapi kemudian kalau wilayah lain tidak diberesi, ini sama saja. Contoh misalnya ya, di kawasan Tenggilis Mejoyo. Kawasan Tenggilis Mejoyo, Kecamatan Tenggilis Mejoyo ini bersandar pada Waduk Sier. Nah, sementara Waduk Sier ini juga berkaitan dengan kawasan perkampungan, termasuk berkaitan dengan sungai yang ada di Sidoarjo. Nah, ini sebenarnya saling terkait. Nah, kalau ini kemudian Waduk Sier tidak diberesi, sementara Pemkot hanya membangun prasarana teknis drainase pembangunan di wilayah Kecamatan Tenggilis, itu ya sama aja kita seperti bekerja secara tidak optimal gitu, kira-kira begitu. Nah ini yang kemudian ke depan juga harus diubah dengan pendekatan yang lebih terintegrasi. Nah, sebenarnya juga yang paling penting adalah kita tidak harus fokus di Surabaya saja, tapi juga bagaimana kita mendorong koordinasi di tingkat antar wilayah, di Jombang, di Mojokerto, kemudian di Sidoarjo untuk sama-sama memberesi ini, karena sebenarnya ini kan saling terkait. Oke, lalu bagaimana dengan anggaran nih Mas? Untuk besar anggarannya sendiri yang dibutuhkan untuk menjalankan metode penanganan banjir berbasis alam ini kira-kira berapa sih Mas? Ya, kalau kita hitung yang untuk pengendalian banjir yang berbasis teknis drainase, tadi saya sampaikan kebutuhannya ada sekitar 6 triliun, dan ini tentu nanti secara per tahun akan meningkat juga karena dinamis ya, karena tidak bisa kita selesaikan tahun ini, otomatis biaya tahun depan akan lebih besar. Nah, sementara tahun ini untuk pengendalian banjir itu pembangunan drainase dan sebagainya itu kita anggarkan 1,3 triliun.
Tapi memang dengan situasi fiskal saat ini sepertinya tidak tercapai itu. Jadi mungkin di bawah 1 triliun karena memang kondisi ada efisiensi dan lain-lain ini cukup menantang bagi pengelolaan APBD di Surabaya. Nah, sebenarnya saya sampaikan tadi secara biaya memang lebih murah solusi berbasis alam. Nah, cuma memang ini harus segera dimulai karena ini juga proyek jangka panjang sebenarnya karena untuk membangun BOSEM segala macam ini butuh waktu juga. Kemudian yang paling penting adalah kita membangun kesadaran publik juga. Nah, kalau di beberapa kota di dunia ini bagaimana rumah tangga ini kan sudah membuat biopori kecil yang kedalaman 100 cm, kemudian diameternya mungkin sekitar 50 cm, selain untuk serapan air tapi juga untuk dia mengompos pupuk organik juga untuk sampah-sampah sisa makanan. Sehingga sebenarnya ini menjadi satu kesatuan termasuk soal sampah, Mas. Jadi solusi berbasis alam itu kan salah satunya soal penanganan sampah. Nah, selama ini di Surabaya ini sampah itu kan belum dilakukan pemilahan di tingkat hulunya, masih sangat minim. Nah, jadi belum ada sebuah gerakan yang masif penanganan sampah di tingkat hulunya. Orientasi kita kan di hilir, bagian sampah dibuang ke TPA. Nah, bahwa di TPA nanti diolah menjadi listrik itu kan hal lain, tapi sampah ini kan diolah ke TPA dengan potensi bocor di sungai-sungai itu kan luar biasa besar. Nah, kita melihat kemarin ada case yang cukup unik dan menarik juga, bagaimana seorang pencuri kabel yang tertangkap di salah satu wilayah itu kan dia menyembunyikan kabelnya itu di bawah box cover. Nah, kemudian ketika ditanya di bawah box cover itu ada apa? Ada kasur, ada bekas akuarium, ada lemari yang ini kemudian menghambat saluran air gitu. Nah, ini kan problem sampah juga sehingga kita tidak bisa melakukan solusi banjir ini secara parsial gitu, termasuk soal sampah. Bahkan di rumah-rumah pompa itu kan ada dipasangi semacam kayak trash barrier gitu ya untuk agar sampah itu tidak masuk ke mesin pompa yang kemudian merusak. Itu tiap hari itu secara manual diambil jumlahnya sampah itu sampai 1 sampai 2 ton di rumah pompa ya. Nah, ini kan sampah kemudian yang dari rumah tangga mengalir ke selokan, mengalir ke sungai-sungai kecil, kemudian sampai ke rumah pompa. Ini kemudian menjadi PR kita bersama. Oke, lalu bagaimana dengan ketersediaan sumber daya, terutama sumber daya manusia dan juga keahlian yang memadai di Surabaya untuk merencanakan, membangun dan juga memelihara infrastruktur hijau ini, Mas? Kalau soal SDM saya kira di sini sudah sangat kompeten dan berlebihan ya, maksudnya cukup banyak tersedia secara kuantitas maupun kualitas karena ada juga kampus ITS, kemudian ada kampus-kampus swasta dan segala macam yang punya kapasitas untuk itu. Tergantung sekarang bagaimana pemerintah kota meletakkan politik anggarannya, keberpihakannya, keberpihakannya pada solusi-solusi berbasis alam ini gitu. Oke, Mas, kira-kira apakah ada rencana pilot project atau area percontohan untuk menguji efektivitas solusi berbasis alam ini sebelum diterapkan secara luas khususnya di Surabaya? Sebenarnya pilot project semestinya ini kan terintegrasi ya karena banjir ya. Karena tidak bisa kita misalnya fokus di 1 kecamatan atau 2 kecamatan sementara yang lain tidak tertangani karena ini saling terhubung. Sehingga sebenarnya ini bisa dijalankan secara bersamaan di semua wilayah dan secara bertahap, secara hibrida juga dengan infrastruktur abu-abu tadi. Jadi antara infrastruktur abu-abu dan infrastruktur hijau ini harus dijalankan bersamaan. Karena sekali lagi kita tidak bisa, kemampuan kita untuk merespon perubahan iklim, merespon cuaca ekstrim itu tidak cukup kuat. Kalau hanya mengandalkan infrastruktur drainase, infrastruktur fisiknya. Tapi kalau alamnya tidak kita benahi, kita tidak akan bisa kuat. Oke, baik. Mas, mungkin di segmen selanjutnya nanti kita akan membahas bagaimana tantangan utamanya, khususnya juga solusi jangka panjang penanganan banjir ini. Maka dari itu, untuk Anda jangan kemana-mana, tetap masih bersama kami. Untuk mewujud kesejahteraan umum dan cerdas, rakyatnya sehat, makan siang gratis, oke dong. Untuk setiap sandang pangan papan 3 juta rumah, oke dong. Oke, Kan itu kan, oke Iya. gas. Ini duit saka ndi? Aku kan melakukan kabeh duit kok ngendi kan mesti ditanyakan. Iya, iya. Sementara 3.600 triliun APBN kita jatuh tempo bulan Juni hampir sekitar Iya. 1.200. Iya. Bunganya 600 triliun. Saya kira banyak hal yang tidak sekedar itu tadi, hal yang CCMT benih itu dibicarakan. Saya percaya abstraksi. CCMT itu yang mana, Mas? Kita nggak ngomong apa-apa kok. Itu masalah kongres, Ibu itu sudah Oh iya. firm, ya kan? Untuk urusan-urusan
posisi di dalam pemerintahan atau di luar pemerintahan sudah menyampaikan kecenderungan tetap di luar pemerintahan, tapi sebagai mitra strategis. Kita percayakan navigasi 5 tahun ini pada Pak Prabowo dengan cara pandang kacamatanya ini, PD ini, Bu Mega ini. Yang pertama NKRI, masih NKRI enggak, ya kan? Karena NKRI ini adalah komitmennya Bung Karno, PNI dan TNI. Masih pakai konstitusi Undang Dasar 45 enggak? Dengan demokratisasinya tentunya. Dengan peri kemanusiaannya. Masih berpihak kepada kepentingan rakyat enggak? Masih Pancasila enggak? Maksud saya, kita tentu akan sebagai mitra strategis. Nah, tapi akan kritis. Jangan ditaruh di penjara aja, penjaranya mewah kok. Kamu mau nggak ngelihatnya? Koruptor itu, ya kita kan orang bilang ditembak aja digantung. Enggak lah, kita kan tidak ada capital punishment. Kita membuat secara sosial, makanya ahli hukum itu kan juga, hukuman itu kan harus secara sosiologi, secara antropologis. Orang Indonesia ini kan suka malu, mau menyelamatkan muka gitu. Enggak, kalau sekarang udah dimaskerin, Inang. Semenjak COVID itu jadi koruptor-koruptor pas udah lagi pakai rompi gitu kan, tapi pakai masker gitu kan. Itu kan kayak lah udah nyuri duit rakyat gitu. Kalau cewek langsung pakai tutupan supaya nggak kelihatan mukanya sebenarnya, bukan karena mau hijrah atau menjadi berhijab, tapi supaya tidak kelihatan. Nah, itu kan hal-hal yang selalu kita lihat seperti biasa, akhirnya dinormalisasi. Seandainya orang yang sudah memiskinkan rakyat membuat negara ini menjadi kacau balau dan rusak, itu dibuat hukuman sosial, bersihin got, bersihin sampah, bersihin gorong-gorong, pakai baju oranye ditulis saya koruptor. Setiap hari. Hukumannya 20 tahun, nggak boleh didiskon. Hartanya diambil. 3 generasi diberi tanda bahwa ini adalah keturunan koruptor. Ini adalah, maka orang akan berpikir 1000 kali untuk korup. Tadi kan kamu nanya. Tapi pertanyaannya kenapa masih mau, tadi kan kamu bilang. Bukan karena mereka nggak punya uang loh sayang. Karena yang kita lihat itu mereka orang-orang kaya. Ada yang kawinnya di Disneyland. Ada yang mobilnya 20. Udah kita mah cuma bisa mobil sport 20. Kita cuma bisa gini, itu gimana ceritanya ya bisa begitu ya kan. Tapi ada yang punya emas 50 kilo. Anda kembali bersama kami di Halo Surabaya membahas prioritas pemerintah Kota Surabaya tuntaskan banjir berbasis alam. Masih bersama kami juga Mas Eri Irawan, Ketua Komisi C DPRD Surabaya. Mas tadi sudah membahas lebih dalam bagaimana pengendalian banjir khususnya di Kota Surabaya dengan berbasis alam ini. Lalu sebenarnya saya penasaran nih Mas, tantangan utama apa yang nantinya akan diantisipasi Komisi C dalam menerapkan solusi pengendalian banjir berbasis alam ini Mas? Ya, kalau tantangan utamanya sebenarnya adalah kemauan kita untuk mengubah paradigma tadi. Sebenarnya tidak ada tantangan utama karena ini sebenarnya secara teknis sangat mudah dan bukan hanya untuk manfaatnya untuk banjir tapi juga untuk kesehatan lingkungan kita. Bagaimana nanti sungai-sungai pulih, kemudian ekosistemnya kembali baik, kemudian bagaimana banyak sekali taman-taman hujan, kemudian banyak sekali taman hujan itu kan di bawahnya ada air tapi di atasnya ada vegetasi yang tanaman yang tahan air sehingga kemudian mempermudah kita untuk menyerap air sekaligus untuk memperbaiki kualitas udara. Jadi sebenarnya ini sangat komprehensif solusi berbasis alam ini bukan hanya untuk memitigasi banjir ya tapi juga untuk bagaimana meningkatkan kualitas lingkungan kita. Oke, ngomongin soal pengendalian banjir sendiri nih Mas, ini kan pasti melibatkan banyak pihak khususnya termasuk masyarakat secara umum. Ini apa yang bisa dilakukan masyarakat untuk ikut serta dalam mencegah banjir dan juga peran pemerintah kota dalam meningkatkan kesadaran masyarakat ini bagaimana Mas? Ya selama ini memang menjadi problem itu salah satu tantangan utamanya adalah kesadaran masyarakat ya, karena banyak sekali proses membuang sampah. Kemudian masyarakat itu di banyak perkampungan itu misalnya, itu ketika wilayahnya banjir selalu yang disalahkan adalah ini bagaimana saluran drainasenya kok tidak diperbesar. Selalu orientasinya adalah infrastruktur abu-abu. Padahal ketika dicek
ini contoh ya, kemarin di salah satu kampung yang kami dampingi itu begitu ada pembangunan drainase baru bulan Mei dan sekarang masih jalan, itu dia diperbesar drainasenya, salurannya, tapi di dalamnya begitu banyak sampah. Nah, bahkan alirannya itu terhambat karena dibikin istilahnya tempat duduk kayak bahasa Jawanya itu bok gitu. Bok itu sampai dicor sehingga menghambat saluran air yang ada di bawahnya. Jadi sebenarnya juga problem kesadaran masyarakat itu harus kita tangani juga, karena tanpa itu ya percuma saja kita membangun drainase tapi kemudian tidak dirawat, kemudian buang sampah di situ, kemudian bahkan dibangun semacam tempat-tempat duduk kecil untuk cangkruan itu yang kemudian menghambat saluran air itu. Nah, ini yang kemudian harus kita komunikasikan secara terintegrasi ya, termasuk salah satu yang temuan yang saya dapatkan adalah di salah satu kelurahan di Kecamatan Sukolilo itu ada saluran sungai kecil gitu yang di hulunya itu 3 meter kemudian menciut menjadi 1 meter. Ternyata di atasnya ada apa? Ada bangunan pos ronda yang selama ini digunakan masyarakat untuk berjaga. Sehingga ini butuh kesadaran semua lah, karena masyarakat jangan hanya kemudian menyalahkan pemerintah kota. Oh ini salurannya gimana? Kok nggak dibangun, nggak diperbesar segala macam. Padahal budaya atau bukan budaya tapi perilaku sehari-hari masyarakat masih belum mencerminkan kesadaran untuk sensitif terhadap banjir ini. Terkait sosialisasinya ini bagaimana Mas? Apakah sudah ada sosialisasi terkait penanggulangan banjir berbasis alam kepada masyarakat? Ya kita mendorong untuk itu ya, termasuk salah satu sebenarnya yang paling mudah dilakukan adalah pemulihan fungsi sungai. Jadi yang terbukti sekarang sudah dilaksanakan oleh pemerintah kota di Sungai Kalianak itu, tetapi ini baru satu sungai. Ya kita butuh semakin banyak sungai-sungai termasuk saluran-saluran kecil yang ada di kota Surabaya untuk kita pulihkan lagi. Nah ini saya kira berangkat dari situ mudah dipahami masyarakat, karena apa? Karena gambarannya gampang, kalau ada bangunan liar maka aliran air terhambat. Nah, ini segera kita tertibkan. Kira-kira kita berangkat dari situ, nanti untuk kemudian pemerintah kota sebenarnya bisa memberikan dorongan insentif bagi gedung-gedung yang kemudian ikut terlibat dalam gerakan green roof, kemudian ikut mendorong sumur-sumur resapan yang ada di sekitar gedung dan perumahan-perumahan itu pemerintah bisa memberikan insentif ya, termasuk ke masyarakat. Seperti contoh di Perancis itu ada insentif yang cukup menarik untuk terkait penanganan sampah sisa makanan, misalnya setiap rumah tangga diberikan 1 pasang ekor ayam. Kemudian ini bisa menjadi sumber pakan bagi mereka ketika sampah-sampah sisa makanan itu ada. Oke, Mas, selain pengendalian banjir sendiri, sebenarnya manfaat jangka panjang apa lagi sih yang diharapkan dari Komisi C dari solusi berbasis alam ini? Misalnya terkait kualitas udara mungkin, atau bahkan keanekaragaman hayati, atau juga bahkan bisa ruang publiknya sendiri, Mas? Ya, sebenarnya solusi berbasis alam ini kan bukan hanya soal banjir ya, tapi juga kualitas lingkungan. Kemudian yang ketiga ini juga bisa menumbuhkan ekonomi, karena di berbagai kota di dunia itu taman-taman hujan, kemudian wilayah-wilayah resapan air itu menjadi sarana rekreasi, menjadi orang berkumpul, menjadi ruang publik yang asik. Jadi ruang publik bukan sekedar diartikan misalnya kita bangun taman kemudian dengan amphitheater, kemudian ada skateboard, itu kan fungsi untuk serapan airnya kemudian menjadi tidak optimal. Nah, kemudian termasuk yang juga selama ini belum kita lakukan adalah teknologi perkerasan berpori. Jadi kalau selama ini paving-paving di Surabaya ini kan tidak menggunakan teknologi yang kemudian peka atau adaptif terhadap air. Padahal di luar negeri itu sudah menjadi kelaziman. Misalnya di Cina itu ada konsep kota spons ya, seperti spons itu bisa menyerap air, tapi dengan material di sekitar pavingnya itu ada celah-celah khusus untuk penyerapan air yang kemudian didesain secara teknologi sebenarnya memungkinkan gitu. Oke, untuk pelaksanaan pengendalian banjir berbasis alam ini ke depannya, ini adakah kerjasama lintas daerah dari hulu ke hilir, Mas? Semestinya, tadi karena Surabaya ini kan daerah topografinya rendah, kemudian ini kemudian menjadi aliran daerah hilir dari aliran sungai besar, ini kemudian butuh kerjasama lintas kota dan bahkan lintas instansi, karena ada di situ Balai Besar Wilayah Sungai yang merupakan otoritas pemerintah pusat. Pemerintah kota harus koordinasi dengan pemerintah provinsi, ini harus kita dorong lebih kencang, jangan kemudian tiba masa tiba akal. Selama ini kan tiba masa tiba akal, ketika banjir kemudian sibuk misalnya menanam di daerah hulu. Ini kan tiba masa tiba akal. Misalnya kita melakukan desain yang lebih komprehensif, kira-kira begitu. Oke, baik. Mas Eri, mungkin terakhir ini dari Komisi C DPRD Surabaya sendiri, baik itu juga pemerintah Kota Surabaya, adakah harapan dan juga pesan untuk masyarakat, khususnya Kota Surabaya dalam penanganan banjir berbasis alam ini? Ya, yang pertama, yang jadi concern saya sebenarnya adalah kita tidak akan bisa melawan proses perubahan iklim ini. Nah, ini yang kemudian di kota-kota dunia itu kita targetnya bukan lagi sebenarnya bebas banjir, tapi adalah kita beradaptasi dengan banjir.
Nah, karena proses perubahan iklim ini kan terus berlanjut dan semakin cepat. Sementara kemampuan kita untuk membangun infrastruktur ini kan sangat lambat karena soal anggaran tadi. Maka berpikirlah soal infrastruktur hijau sebelum kita membangun infrastruktur abu-abu, ini seharusnya yang diutamakan. Nah, ini yang kemudian menjadi concern di banyak-banyak kota dunia yang seharusnya juga ditiru Surabaya. Nah, ada riset yang cukup menarik saya kira di tahun 2050 itu banjir itu akan terjadi 2 kali lebih intens di 40% wilayah bumi. Nah, termasuk daerah-daerah rawan banjir seperti di kota-kota besar seperti Surabaya ini. Nah, kalau kita tidak segera berbenah sekarang, tentu ini dampak lanjutannya tentu akan lebih kompleks dan akan makin sulit kita tangani. Nah, ada satu petuah menarik ya soal lingkungan ini terkait dengan banjir adalah kemampuan kita untuk memenangkan hari ini terkait dengan solusi berbasis alam ini akan sangat berarti. Karena apa? Karena kita menang, kita konsentrasi total 2040 misalnya untuk solusi berbasis alam itu sudah tidak akan mampu menandingi kecepatan dampak perubahan iklim. Jadi kita harus mulai sekarang. Baik, kalau begitu Mas Eri, terima kasih banyak atas waktunya untuk membahas pemerintah Kota Surabaya dalam tuntaskan banjir berbasis alam. Tentunya harapan besar kita, khususnya warga-warga Surabaya ini bisa beradaptasi tadi ya Mas ya, dalam menangani banjir ini nggak cuma menangani tapi bisa beradaptasi dalam banjir dan juga alam itu tadi ya Mas ya. Baik, sekali lagi Mas Eri Irawan, Ketua Komisi C DPRD Surabaya, terima kasih atas waktunya. Itu tadi pembahasan kita, Anda sudah ikut membahas dan juga ikut dalam perbincangan kita dalam membahas prioritas pemerintah Kota Surabaya tuntaskan banjir berbasis alam. Bertemu lagi di sesi-sesi selanjutnya. Saya Deli Aldiano beserta segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.